Kata Sayyidina Ali, andaikan tidak ada 5 hal ini, maka seluruh manusia ko gampang untuk menjadi orang soleh. Kalau awak tak salah ingat, keterangan ko ada di kitab Nasaul Ibad. Andaikan tidak ada 5 hal ini, saran nasu kulluhum solihina, maka seluruh manusia insya Allah gampang jadi orang soleh. Soleh itu apa, Bu? Sering kita dengar bahwa yang namanya soleh menurut Islam itu adalah orang yang hubungan dengan manusianya elok, hubungan dengan Allah elok, itu soleh. Jadi dua-dua kan nak jalan kalau dengan sesama manusia elok, dengan Allah juga elok. Kalau salah satunya tak jalan, maka tidak soleh. Ada orang rajin semayang, puasa tak tinggal, tapi dengan tetangga ada kata yang akur, dengan orang lain bermasalah terus, bacekak terus, kadang-kadang laki bini tak elok, berarti itu tidak masuk dalam kategori soleh. Walaupun ibadahnya pada Allah tidak pernah ditinggalkan, tetapi hubungan dengan sesama manusianya tak elok, maka itu orang tidak bisa dikatakan soleh. Sebaliknya macam itu juga. Ada orang hubungan sosialnya elok, dengan manusia akur galau, orang agam galau, tahu agam tak? Orang agam galau nengoknya tu, kalau si anu tu sosialnya bagus, tapi semayang tak nak, puasa kadang ya kadang tak, maka orang model itu juga tidak disebut dengan orang yang soleh. Nah, kata Sayyidina Ali, andaikan dah ketik 5 kok, maka gampang orang-orang ini menjadi orang yang soleh. 5. Banyak 5 ya? Mana sampai lagi? 2, 3. Yang pertama kata Sayyidina Ali, yang menyebabkan manusia kesulit menjadi soleh, pertama al-qanaatu bil jahli. Apa, Bu? Al-qanaatu bil jahli. Apa al-qanaatu bil jahli itu? Merasa puas, merasa cukup dengan kebodohan, merasa puas dengan ketidaktahuan. Macam mana maksudnya? Kalau nyo tak tahu tentang satu hal, maka nyo tak nak belajar. Awaklah tua aku payah, kata tak ya? Biarlah awak model ko. Yang penting anak awak belajar jadi orang pandai. Itu agak salah ungkapan. Kalau memang kita tak tahu, kalau memang kita belum bisa, tetap harus belajar supaya bisa. Jangan merasa puas. Cukuplah, awak kau yang ada-ada kau lah. Juga kadang kita macam tu tak? Kapan ada orang ngajak payo kita milu yasinan, majelis taklim, nganeng ceramah. Awak yang ada kau be belum dia malam-malam. Kadang ada model tu orang kan. Jadi merasa puas, merasa cukup dengan kebodohan, dengan ketidaktahuan kita itulah yang menyebabkan kita sulit untuk menjadi orang yang soleh. Sementara seluruh ibadah itu harus kita tahu ilmu kalau kita nak ngerjo. Karena di kitab Zubat kalau tak salah tu tak. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Kalau kita melakukan satu amal tapi kita tak tahu ilmu maka amal itu mardudatun, ditolak, la tuqbalu, tidak diterima. Jadi kita ada orang semayang, milu semayang bahasa tunggit. Tapi kita tak tahu ilmu tegak kau bacaannya apa ya? Lagi yang nunggit macam kau tu apa nama apa bacaannya tak tahu, asal milu-milu Maka ibadah yang tidak dibarengi dengan ilmu itu mardudatun la tuqbal. Itulah maka kalau orang-orang nak umrah, nak berangkat haji ya tak? Kan kita tak tahu ilmu maka disuruh manasik ya Pak Haji. Berbulan-bulan berulang ke bulian kan? Supaya apa? Supaya ibadah haji tadi kita ada ilmu. Jangan sampai beramal tanpa ilmu. Itu yang pertama.
Jadi kalau kita tidak merasa puas, tidak merasa cukup dengan kebodohan, insya Allah gampang soleh. Karena kita tahu ilmu. Lagi orang yang berilmu, ketika dia merasa puas, merasa cukup lah, maka disitulah saat itu dia mendadak menjadi orang bodoh. Puluhan tahun mondok, tiba balik rumah, tak pernah lagi muka kitab yang belajar di pondok itu. Karena mungkin sibuk kan. Insya Allah tu jangankan nak nambah ilmu yang ada di pondok itu kalau macam carnian. Karena tak pernah tahun-tahun, jangankan macam isi dalam, macam kulit nak tahu lagi. Jangan sampai kita macam tu. Tak, misalnya kita lapo kan, Fathul Qorib misalnya. Kalau waktu di pondok lancar dari depan sampai ke belakang tahu kalau. Balik sibuk pegawai di batu bara, sibuk apa segala macam, tak terpegang lagi di benda di balik rumah. Apalah benda kau. Itu yang lah pernah belajar macam tu. Apalagi kalau kita sudahlah, cukuplah awak batas sekolah, ada usah nak belajar, jangan benda tu. Supaya kita menjadi orang yang soleh. Itu yang pertama. Nah, yang kedua kata Sayyidina Ali yang membuat orang itu sulit untuk menjadi soleh. Pertama al-qana'atu bil jahli, yang kedua wal hirsu fid dunya. Hirsu fid dunya. Gampang-gampang bahasa kita kok, semangat nian, lobo kalau urusan dunia. Berarti kita tak boleh punya benda dunia, bukan. Kalau kita nak berharta tak masalah. Yang jadi masalah itu kalau kita lobo dengan dunia kok. Lobo tahu lobo tak? Tahu lobo. Kalau orang jeluti ada ragu lagi. Lobo tahu. Lobo tu. Macam mana lobo tu tak? Lobo tu kalau kita makan, aturannya cukup 2 centong. Kalau orang lobo tu tak, cukup 2 centong ambil 5 centong. Itu lobo. Jadi terlalu rakus, terlalu lobo dengan dunia, itu yang menyebabkan kita susah untuk menjadi orang soleh. Kenapa? Karena kalau kita lah rakus, lah lobo untuk mendapatkan dunia kok, biasa itu menghalalkan segala cara. Karena nak jadi punya kita galau. Kalau kita tak ada lobo nian, kita insya Allah masih sesuai rel. Tapi kalau lah nyebut rakus tu, pokok macam mana akal barang kau jadi punya awak. Entah jalan halal, entah jalan haram, entah berdukun, entah macam mana, benda kau jadi punya awak. Itu bermasalah. Kalau lah model tu nanti kita sulit untuk baik dengan orang lain. Kanti ada kebun, kita ada kebun. Kita pengen punya kanti kau tadi. Akhirnya cari cara. Pokok entah dibuat orang tu tak nyaman di kebun itu. Entah kita pokok semacam ada lah. Akhirnya nak kanti itu berjual ke kita. Karena saking kehirsu fid dunya. Lobo terhadap dunia. Itu yang dikhawatirkan. Kalau sekedar punya tak mungkin kita tak kepengen tak? Pengen galau lah. Berarti kita tak boleh punya kebun lebar, boleh. Tapi jalannya harus tetap benar. Karena harta dunia kok serba sulit. Ngapa serba sulit? Ke dalam kitab itu dijelaskan halaluhu hisabun wa haramuhu adzabun. Halal kita mendapatkannya ada hisabnya. Semakin banyak benda kita semakin lama hisabnya. Itu kalau halal. Tapi kalau haram benda itu dengan cara yang tidak benar tadi, maka jadi azab, jadi siksa, jadi bahaya untuk kita. Jadi kalau nak urusan hisab itu, orang yang miskin tak ketik rata amat, itu hisabnya lebih dikit dalam hal harta. Nanti yang kebunnya sehektar dibanding dengan yang punya 20 hektar. Itu hisabnya lebih cepat yang sehektar tadi. Karena dikit kan? Yang 20 tu kayak lebih lama hisabnya. Pas kalau kita baca di kitab tu kan tanyuan tak banyak dah. Tanyuan tu cuma dapat dari mana? Dipakai untuk apa? Itu banyak tanya itu. Cuma ditanya galau. Yang kau kan beli pakai duit apa? Kau hasil togel kau.
Itu bermasalah gitu ya. Kaki lang hasil sawit itu kan. Hasil dari sawit kau pakai untuk apa? Untuk nyekolah anak di pesantren. Hello, enak. Tapi sebagian ada gula pakai nonton organ. Itu jadi masalah tuh, ditanya sampai model itu. Jadi dapat dari mana dipakai untuk dikit lah tanyaan kan. Cuma kalau 20 hektar kan makin banyak tuh. Wah, yang hektar kok dapat itu, yang warisan apa segala macam. Tapi tetap kalau halal hisabnya lebih banyak, tapi kalau haram itu akan menjadi azab. Maka dunia kok ditinggal jangan, nak diraup galau jangan juga. Men kita udah ketik nian pula, pastoe saro hidupnya dah. Karena kita belum bukan nabi ya. Kalau nabi yo telam kan. Nabi itu ditawari harta banyak kan memang ndak enak, ndak selero kan. Kalau gitu kok kenyok ndak selero. Kadang tuh memang udah ketik jalan nak dapet itu. Memang sejak lama lah berdoa terus, ya banting tulang terus, menasib nak kayo tu detik kalau model-model gitu kadang-kadang kan. Itu beda. Maka hirsu fid dunia itu menyebabkan kita kadang-kadang sulit untuk menjadi orang yang soleh. Karena kalau terlalu banyak cara yang haram tadi, otomatis hubungan kita dengan tetangga, dengan orang itu dah elok. Kadang-kadang ada orang itu terkenal ya tak? Wah, kalau si Anu itu terkenal memang tanah lebar. Tapi yo, tanah lebar tu ngerot punya ganti kalau. Kalau lah ngerot batas, ngerot apa tu otomatis kan detik ganti yang senang. Itu yang kedua. Yang ketiga kata Sayyidina Ali wasyuhu bil fadli. Syuhu bil fadli itu gampang-gampang ya. Kalau berlebih nyepelit. Kalau tadi cara napat dunia tu pokoknya basing lah yang penting dapat. Karena lobo tadi. Yang ketiga wasyuhu bil fadli. Kalau ada lebih atau lebih dari kebutuhan dia tidak nak berbagi. Pokoknya makan dewek. Karena kan kita kok di dalam Islam kok sebenarnya aturan tu lah eloknya. Boleh kayo tapi jangan kayo dek dewek. Jangan kalau lah kayo tu tidak nak magi ganti. Segala nak diteguk galau kan. Tetap berbagi dengan orang lain. Jangan sampai kita tidak mau mengeluarkan jatah-jatah orang miskin yang ada dalam harta kita. Gampang-gampangnya kalau kita punya makanan model kola ada. Jangan sampai makanan itu basi, kita simpan, udah itu kita bagi ke ayam. Elok kita bagi ke orang daripada kita makanan itu sampai basi bagi ke ayam. Karena ada kadang-kadang tuh di siko baik-baik kalau ada yang betul tak? Ngapa makanan kok apa katanya tak? Mawak dan tetangga tu tak cocok daripada bagi kenyo tu nak bagi ayam. Wah, itulah luar biasa tak? Daripada bagi kenyo tu nak bagi ke ayam. Wah, itu lah luar biasa. Tu kalau kata orang kita apa nama tu? Tangkai jering, ya tak? Biarlah sampai kering. Bahasanya nak umban dari atas sudah. Itu jangan sampai model itu. Karena kalau kita menjadi orang yang pelit, tak nak berbagi itu, kata Nabi, al-bakhil ba'idum minan nas, ba'idum minallah, qaribum minan nar. Orang yang bakhil itu jauh dari manusia, jauh dari Allah, dekat dengan neraka. Cocok tak kira kata hadis. Orang pelit tu jauh dari manusia. Bapak lagi kira. Ada berganti dengan orang. Seko orang pelit, seko orang tu baik. Milih yang mana kira? Apa milih kedua? Awak yakin milih yang baik tadi ya tak? Berjalanlah kita ke Jambi. Iko berjalan milu toke yang baik. Dengan milu toke yang ada kadang-kadang toke kepelit ya. Jalan besok ke Jambi tu tak terbeli air. Pokok di dalam mobil tu berkering dengan toke yang kalau bepergian tu dalam mobilnya penuh makanan kan misalnya kok. Otomatis kita kalau pergi-pergi milih yang mana? Enak milih yang kau tadi ya. Baru manusia be model tu.
Dengan Allah juga Allah tidak dekat dengan yang macam itu. Karena tidak sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang yang model kau dekatnya dengan aku. Kalau dekat dengan aku, macam mana nak soleh kan? Soleh itu membawa kita kepada surga. Itu yang ketiga. Maka jangan sampai kita jadi orang yang tidak nak berbagi, tidak nak memberikan kelebihan. Ini yang disuruh bagi itu yang lebih-lebih deh. Kalau kita lagi nak makan misalnya nasi itu 2 piring, sepiring cukup lah kita makan tu. Yang sepiring kau bagi ke ganti, ya tak? Jangan yang sepiring kau simpanlah dulu dalam kulkas. Sebagi tak bayar lagi. Kadang-kadang kita macam tu. Sejak ada kulkas kau, dan nak kiamat bagi orang tak? Jangan sampai model tu. Kalau kita nak niru Nabi Ibrahim mungkin tak tahu. Nabi Ibrahim tu kalau nak makan siang, nyedak makan sebelum ada kanti makan. Jadi bercari dulu, tengok ada orang yang belum makan. Tu belum makan, ajak kuma makan, bayu makan dengan awak. Itu Nabi Ibrahim. Kalau belum bertemu nyedak makan. Kalau kita kok agak lain ya tak? Kalau makan, kalau pacak jangan kita orang. Nyuruk-nyuruk, apalagi lauk tu enak dikit. Jangan nampak, kakinya minta. Nabi Ibrahim tidak model itu. Maka jangan sampai kita jadi orang yang pelit. Apalagi terhadap perjuangan agama. Kalau ada, jangan sampai kita tidak nak nulu. Itu yang ketiga. Yang keempat, kata Sayyidina Ali, yang buat orang itu susah untuk soleh, ar-riya' bil amal. Riya' bil amal itu adalah kalau berbuat, kalau beramal, nyo minta puji, pamer, tidak ada ikhlas lillahi ta'ala. Bahaya. Sehingga riya' ko ya kata Nabi, inna akhwafa ma akhafu ala ummati asyirkul asghar. Apa syirkul asghar itu? Syirkul asghar itu adalah riya'. Kata Nabi, sesungguhnya yang aku khawatirkan, yang paling aku khawatirkan terhadap umatku ini adalah syirik yang kecil. Syirik kecil itu apa? Syirik kecil itu adalah riya'. Syirik kecil itu adalah riya'. Kenapa disebut syirik? Karena syirik itu kan aslinya menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu yang lain. Nah, dalam riya' itu ada nilai syirik yang tadi. Di mana syiriknya? Karena nyo beramal itu minta dipuji oleh orang lain. Berarti kan bukan karena Allah semata. Berangkat ke masjid, sembahyang jamaah, subuh berangkat, maghrib berangkat. Cuma di dalam hati itu kepengen dia awak dikata orang dusun kok rajin. Awak baru balik haji. Maka di situ lah terbagi. Bukan karena Allah semata. Andai kata dak ketik orang nak mujinya, dak tahu berangkat ke masjid ke ni. Apa ji dak ada ke masjid lagi? Ada kawah. Letak ke masjid terus. Rupanya karena dak ketik yang muji tadi. Nah, itu tidak akan menjadi orang soleh seperti itu. Karena bahaya, Pak. Kalau kita riak dalam beramal, itu nanti ketika kita nak minta pahala, minta balasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita lah sudah nanti di alam akhirat, minta balasan, minta pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, kata Allah, jangan minta upah dengan awak. Kata Allah, jangan minta upah dengan awak, minta upah dengan si anu itu. Ngapa? Karena dulu kau beramal, melakukan perbuatan itu karena minta puji dengannya. Maka kini minta balasan dengannya. Pacak daknya bagi balasan ke kawan. Nah, kan rugi ya tak? Di dunia kita lah nanggung, lalita, tapi setelah di akhirat ternyata tidak dapat balasan pahala karena pahala tadi hilang. Itu riak dalam beramal. Beramal apapun. Tapi jangan kita salah paham. Aduh, kadang-kadang orang-orang tuh kalau nyodak nak sembahyang ke masjid alasannya tadi. Ayawak kolum lah kalau ke masjid apa leh? Belum pacak ikhlas. Karena ikhlas itu kalau tidak dipaksa, tidak bakal. Mungkin pertama berangkat kita ke masjid itu ada dalam hati itu minta puji dikit-dikit. Biarlah tuh. Cuma jangan terus. Seumur hidup macam itu terus berarti kan rugi. Kalau seminggu, 2 minggu kan berubah. Lama-lama kan litak gitu. Rugi awak kok kalau ke masjid minta puji dengan orang. Rugi awak sedekah kok kalau cuma minta puji dengan manusia baik. Harta awak berangkat,
pahala dak ketik. Kalau ada pikiran tu akhir lama-lama ikhlas gitu lagi. Apa sedekah ada 1000? Awak ikhlasnya 1000 tu lah gitu. Padahal duit banyak. Kalau lebih dari itu belum baca nak ikhlas, lagi awak minta puji dengan orang. Itu agak bahaya juga kalau macam itu nak. Biar kalau sedekah tu biarlah ada ikhlas, yang penting banyak. Ikhlas kalau ada 1000 agak apa juga dah. 1000 kalau awak ikhlas ya kau katanya. Cuma kan bunuhnya ikitnya tu. 1.000.000 dah ikhlas dah leh. Tapi 1.000.000 1000 ikhlas. Ganti kau tadi untuk acara Maulid Nabi misalnya. Maka paksa terus diri kita supaya ibadah kita menjadi ikhlas lillahi ta'ala. Jangan ada lagi unsur riya di dalamnya, supaya kita menjadi orang yang soleh. Dan terakhir, kata Sayyidina Ali, yang buat orang itu sulit menjadi orang soleh adalah orang itu merasa kagum, merasa bangga dengan pendapat yang dia miliki. Gampang-gampang bahasa kita kok, perasaannya, pendapatnya itulah yang paling benar, perasaannya, pendapatnya itulah yang paling elok. Sehingga pendapat orang lain tidak pernah dianeh. Misalnya ada rapat, usul. Awak usul model kau. Saya tahu tidak dipakai ganti. Pendapatku tadi, karena memang mungkin agak kurang apa kan, tidak terima. Itulah malas milu rapat. Awak litak deh usul-usul. Ganti pendapatnya juga yang maju. Jangan kayak kesepakatan ganti itu ada masalah. B usul, ganti sepakat yang A. Tak menjadi kah itu? Sudah tu, gede otak itu. Janganlah ketawa sehari itu. Kamu suruh macam kau tak nak, katanya dah. Lah ketawa, yang betul tu macam kau. Tidak boleh macam tu. Yang namanya orang musyawarah itu ya saling mengungkapkan pendapat. Kalau pendapat kita itu kira-kira tak cocok dengan ganti, jangan marah. Jangan ngamuk-ngamuk. Ada kau lagi lah, sudah saya undang awak lagi ke rapat. Apa leh, tak lokal yang rapat kau. Kata kamu baik, kata awak ada kamu aneh. Tidak boleh macam tu. Ya kalau memang kira pendapat kita tu kita anggap baik, sampaikan, pertahankan. Kalau memang kira kan tidak nak, sudah, jangan maksa. Karena ketika kita merasa paling benar, disitulah setan masuk. Jadi tidak nerima. Apa usul ganti pokoknya salah kalau. Tidak cocok. Pokoknya harus model kolah. Kalau kamu tak nurut gawe awak apa usulan awak kok, awak keluar dari anggota Yasin kok. Nah, kan gawat macam tu ya. Tidak boleh. Jadi kita ingat, kalau kita nak jadi orang soleh, jangan pernah merasa pendapat kita yang paling benar. Yang buat setan itu terusir dari surga itu kan tadi, merasanya yang paling benar. Perasaannya, pendapatnya itu benar. Sengkonya pendapatnya itu yang paling benar. Artinya dia menganggap dia lebih baik daripada Nabi Adam itu, disangkonya itu benar, padahal salah besar. Sehingga diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari dalam surga. Nah, jangan sampai kita model. Limo kok Pak, Ibu. Kalau limo kok kita bisa menjauhi, insya Allah kita bisa jadi orang soleh. Yang pertama tadi, jangan cepat merasa puas. Artinya jangan pasrah-pasrah ya, cukuplah modelku. Biarlah bengak-bengak, itu jangan. Kalau tidak tahu belajar, kalau tidak tahu kita berubah. Yang kedua, jangan sampai kita terlalu lobo, terlalu rakus dengan dunia. Yang ketiga, jangan sampai kita apa tadi? Yang ketiga tadi apa? Ingat lagi ya tak? Yang pertama tadi puas dengan kebodohan. Yang kedua tadi terlalu rakus dengan dunia. Yang ketiga tadi apa? Syukur bil fadli. Kalau ada lebih-lebih pelit. Pelit jangan. Yang keempat, riak dalam beramal. Yang kelima, merasa pendapatnya lah yang paling benar. Mudah-mudahan lima kodak ketik di kita bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, supaya kita mudah menjadi orang yang soleh. Ya, mungkin tu baik ngaji kita sore hari ini.
Mudah-mudahan ke depan yang datang lebih banyak, lebih ramai, ya nak. Nah, mudah-mudahan ada oleh-oleh kita bawa balik. Mungkin itu dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan kurang mohon dimaafkan. Saya Ri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.